Borgol baja yang dingin itu menjepit pergelangan tanganku. Di mata mereka, aku hanyalah seorang pengacau yang mengibarkan bendera asing. Mereka tidak tahu, orang yang sedang mereka rendahkan ini akan menjadi atasan mereka dalam hitungan hari. Ini adalah kisah tentang seorang wanita keturunan Indonesia, dan mereka tidak menyadari bahwa wanita yang mereka borgol adalah orang yang dalam beberapa hari akan secara resmi memimpin kepolisian kota ini. Mereka hanya berpikir bahwa seorang wanita Asia sedang mengibarkan bendera yang aneh, tetapi pada hari itu di kota Forest Twin, mereka telah membuat kesalahan besar. Nama saya Rani Wijaya, 36 tahun. Seorang penyelidik berpengalaman yang telah lama bekerja di Departemen Kepolisian San Francisco. Sekarang, saya baru saja ditunjuk secara resmi sebagai Kepala Polisi baru kota Forest Twin. Pada hari pelantikan, saya memberikan diri saya liburan tidak resmi, menjelajahi Forest Twin, dan belum mengungkapkan identitas baru saya kepada siapapun. Saat itu adalah sore yang damai sebelum badai melanda. Saya kebetulan mendengar bahwa di Taman Kota Forest Twin akan diadakan sebuah acara peringatan untuk menghormati Jenderal David, sebagai acara untuk mengenang para imigran baru yang menetap di Amerika pada tahun 20-an. Karena keluarga saya juga berimigrasi ke Amerika dari Indonesia pada masa-masa sulit, hati saya dipenuhi dengan kebanggaan, dan saya merasakan rasa terima kasih yang istimewa. Saya ingin mengungkapkan penghargaan saya dengan tenang dan damai, jadi saya pergi ke taman. Acara itu diselenggarakan dengan sederhana, tetapi dari wajah orang-orang, terasa penghormatan yang tulus. Namun, ada satu hal yang membuat hati saya terasa beku. Kemanapun saya memandang, saya tidak melihat penyebutan tentang Indonesia atau ucapan terima kasih apapun dalam deskripsi penyelenggara di monumen. Dan bahkan di brosur yang dibagikan tidak ada kata Indonesia, seolah-olah seluruh kota menderita amnesia dan lupa dari mana asal kehidupan yang telah mereka bangun. Saya mengeluarkan bendera Indonesia kecil yang telah saya siapkan sebelumnya dari tas saya. Saya tidak memiliki niat politik apapun. Saya hanya ingin mengenang semua orang yang telah mengabdikan diri untuk kebebasan tanah ini, untuk menunjukkan rasa hormat yang paling dasar atas pengorbanan mereka. Saya mengangkat bendera setinggi dada dan berdiri diam di depan monumen untuk beberapa saat. Pada saat itu, saya bahkan tidak bermimpi bahwa tindakan kecil saya akan membawa badai ke kota yang tenang ini. Hei, kau di sana. Terdengar sebuah suara, tenang sekaligus berwibawa. Setelah upacara selesai, dua pria berseragam polisi berjalan ke arah saya. Yang satu memiliki lencana nama Bram di dadanya, yang lain tampak lebih muda, seperti seorang pemula. Petugas Bram melihat bendera Indonesia di tangan saya dan mengerutkan kening. Di matanya terbaca penghinaan yang terang-terangan. Anda memegang bendera itu di tangan Anda, apakah benda ini diizinkan untuk acara ini? Memamerkan simbol yang tidak sah di tempat umum adalah tindakan terlarang, meskipun nadanya terdengar resmi. Itu tajam seperti pisau yang diasah. Saya menekan kemarahan yang bergejolak di dalam diri seperti lahar dan menjawab dengan tenang. Ini adalah bendera negara Indonesia, bukan benda terlarang. Saya hanya mengungkapkan rasa terima kasih pribadi kepada mereka yang telah gugur dalam acara ini. Petugas Bram pura-pura tidak mendengar kata-kata saya dan sedikit melengkungkan bibirnya. Menurut pemahaman kami, acara hari ini didedikasikan untuk mengenang seorang jenderal Amerika. Memamerkan bendera yang tidak pantas di sini dapat menyesatkan peserta lain. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Dia berbicara seolah-olah saya adalah sampah yang berbau busuk. Rekannya mendekat dengan kecurigaan yang terang-terangan di matanya. Saya menunjukkan surat izin, mengemudi atas nama Rani Wijaya. Wijaya? Nama belakang Indonesia? Ah, dan apa hubungannya ini dengan kota ini? Mengapa perlu melakukan sesuatu yang begitu mencolok? Kata-kata itu membuat darah di pembuluh darah saya membeku, tetapi saya mencoba mengendalikan emosi. Ini hanyalah bendera sebuah negara, dan saya akan menjadi penduduk kota ini. Saya hanya menyatakan penghormatan pribadi pada acara peringatan. Mengapa ini menjadi masalah? Saya benar-benar bingung. Apakah ini masalah atau tidak? Kami yang memutuskan. Polisi pemula itu menyela dengan angkuh. Orang-orang di sini,
Melihat hal-hal seperti ini, merasa tidak nyaman. Jangan cari masalah. Masukkan bendera itu ke dalam tasmu. Bendera apa? Kemarahan mendidih dalam diri saya seperti darah yang mendidih. Semua di sekitar menjadi gelap. Ketidaktahuan dan kesombongan mereka seolah mengiris hati saya. Tetapi saya tidak menunjukkan emosi apapun. Rani, sekarang bukan waktunya. Akan tiba saatnya untuk memenggal kepala orang-orang sombong ini. Polisi itu melanjutkan penjelasannya. Ini bendera Indonesia, Amerika punya aturannya sendiri. Ini adalah simbol yang harus digunakan dalam kerangka yang sesuai. Petugas Bram menggeram di tenggorokannya. Apakah kami harus tahu sejarah setiap orang? Anda sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kami harus memeriksa barang-barang Anda. Mereka dengan kasar merebut tas saya dan menumpahkan semua isinya ke tanah. Di dalam tas ada buku-buku yang saya bawa, dan dokumen berbahasa Indonesia yang dikumpulkan dari konferensi, serta beberapa souvenir kecil. Polisi pemula itu melihat kertas dengan tulisan Indonesia, menginjaknya dengan sepatunya seolah-olah itu adalah serangga kotor. Apa ini? Beberapa huruf asing yang tidak jelas, tidak tahu apa yang tertulis di sana. Petugas Bram mengambil selebaran tentang kegiatan damai, meremasnya dan melemparkannya ke tanah, bahkan tanpa melihatnya. Mengapa Anda membawa materi cetak yang tidak dikenal ini? Anda terlihat seperti perlu diinterogasi atas tuduhan menghalangi pelaksanaan tugas dan mencoba menyelenggarakan pertemuan ilegal. Kami menahan Anda. Menahan saya atas tuduhan apa? Tanya saya dengan tenang, tetapi tegas, berusaha sekuat tenaga agar suara saya tidak bergetar. Tuduhan apa? Pertama, penggunaan simbol tidak sah di tempat umum, mengganggu ketertiban umum. Kedua, tidak mematuhi perintah sah dari polisi. Ketiga, niat Anda dan barang-barang yang Anda miliki mencurigakan. Alasan-alasan ini sudah cukup. Petugas Bram dengan angkuh mencengkeram pergelangan tangan saya. Sentuhan tangannya sedingin es, tetapi hati saya terbakar oleh darah panas. Pada detik itu, sesuatu di dalam diri saya mulai memberontak dengan keras, seperti pegas. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya menyentakkan tangannya, tolong jangan sentuh saya tanpa izin. Saya punya hak atas pengacara. Pengacara? Dalam situasi Anda pikir bisa menemukan pengacara? Si pemula terkekeh, bersiap untuk memborgol saya. Ketika mereka hendak menggunakan kekerasan, saya memutuskan bahwa perlawanan lebih lanjut tidak ada gunanya. Saya dengan patuh mengulurkan tangan saya, tetapi mata saya, seperti elang, menatap lurus ke mata mereka. Hari ini kalian telah membuat kesalahan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Saya akan membuat kalian membayar utang ini. Rasa terhina karena borgol logam dingin menjepit pergelangan tangan saya membuat saya merasa benar-benar dilecehkan. Seolah-olah jiwa saya juga dibelenggu. Gelombang ketidaknyamanan melanda saya. Mereka memperlakukan saya seperti seorang penjahat, mendorong saya ke kursi belakang mobil patroli. Sebelum masuk ke mobil, saya melihat secarik bendera Indonesia yang terinjak-injak dan kotor di tanah. Hati saya seakan hancur berkeping-keping. Tetapi saya tidak menangis. Tidak apa-apa, Rani, ini belum berakhir, ini baru permulaan. Sel di kantor polisi ternyata jauh lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Ruang sempit, penuh dengan bau lembab dan dingin. Polisi yang mendorong saya ke dalam sel mengabaikan permintaan saya untuk air. Dia bertingkah seolah tidak mendengar, menyembunyikan penghinaan di bawah wajah tanpa ekspresi. Kau hanya anjing di dalam kandang. Setelah dia membanting pintu besi, saya bersandar di dinding beton yang dingin. Apakah orang-orang di sini pertama-tama mencurigai mereka yang berbeda dari mereka? Atau karena saya orang Indonesia dan tampak asing? Tenggorokan saya kering seperti digurun. Tetapi keinginan di hati saya semakin kuat. Ketidakadilan ini, penghinaan ini, dan mengapa saya diperlakukan seperti ini, saya tidak akan pernah memaafkannya. Tiba-tiba saya teringat sebuah cerita yang terjadi di Departemen Kepolisian San Francisco bertahun-tahun yang lalu. Saya berjuang melawan penyembunyian kejahatan oleh rekan-rekan polisi sebagai informan internal. Saat itu saya juga sendirian dan terisolasi, seperti sekarang, tetapi saya tidak pernah menyerah. Alih-alih melawan dengan emosi,
Saya mengumpulkan bukti setiap hari, bertindak sesuai dengan hukum dan pada akhirnya berhasil membuktikan ketidakbersalahan pemuda itu, membuat para pelaku menerima hukuman. Tetapi dalam prosesnya saya dicap sebagai pengkhianat, saya kehilangan banyak hal. Meskipun begitu, saya tidak menyesal, karena saya percaya bahwa itu adalah hal yang benar. Saat itu saya juga menyembunyikan perasaan saya, hanya menggunakan bukti untuk menjawab. Saya teringat saat-saat itu, dan memutuskan dengan tegas untuk melakukan hal yang sama kali ini. Jangan biarkan penghinaan dan kemarahan sekarang menghancurkan dirimu, evaluasi situasi dengan tenang, temukan cara tindakan terbaik. Rasa sakit ini pada akhirnya akan berlalu, seperti saat itu, dan keadilan akan kembali berpihak pada saya. Saya ingin keadilan berpihak pada saya. Beberapa saat kemudian, seorang polisi wanita masuk dan mengatakan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan pribadi. Saya keberatan. Mengatakan bahwa barang-barang saya sudah diperiksa di taman. Tetapi dia hanya mengulangi bahwa perlu mengikuti prosedur, dan melakukan penggeledahan dengan kasar dan tidak menyenangkan. Sepertinya mereka sengaja ingin menghina saya, memperlakukan saya seperti barang, bukan seperti manusia, hanya karena saya dari Indonesia. Saya harus menanggung perlakuan tidak adil seperti ini. Kemarahan yang membuat ingin merobek perut sendiri melanda, tetapi saya terus diam. Sekarang saatnya menyembunyikan cakar, pasti akan ada kesempatan untuk mengembalikan semua ini 2 kali lipat. Begitulah saya menghibur diri. Entah berapa lama waktu telah berlalu ketika udara dingin sel meresap jauh ke bawah kulit. Di koridor terdengar suara sepatu bot kulit menghantam lantai. Dia mendekat. Tak lama kemudian, sebuah bayangan menutupi pintu besi. Itu adalah petugas Bram yang sama. Dia menatap saya dengan tatapan seperti melihat binatang di kebun binatang, dan tersenyum sinis. "Nah, Nona, Anda masih belum mengerti situasinya?" Suaranya lambat, seolah diolesi minyak, tetapi penuh dengan ejekan, setajam pisau. "Saya bermaksud memberi Anda satu kesempatan lagi. Di Forest Twin, mereka yang tidak mendengarkan polisi tidak akan bertahan lama." Saya menatapnya dalam diam. Tatapan saya sepertinya menyinggung perasaannya. Dia melangkah lebih dekat, mengetukkan jarinya di pintu besi. "Hei, saya sekarang berbicara baik-baik. Lebih baik dengarkan. Mau menghancurkan hidupmu karena sehelai bendera? Mungkin di negaramu itu sesuatu yang hebat. Tapi di sini itu hanya selembar kain, mengerti?" Napasnya berbau rokok murah, dan omong kosongnya keluar bersama dengan bau yang tidak sedap. Saya ingin mencabut lidah sombong itu. Dalam pikiran, saya sudah merobeknya berkeping-keping berkali-kali, tetapi saya terus diam. Sekarang saatnya untuk mengingat setiap kata yang keluar dari mulut itu, kata demi kata. Masih keras kepala? Tahu tidak? Orang asing seperti kalian, terutama yang berbicara dengan aksen dan tidak bisa dipercaya adalah yang terburuk. Tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Dia berbicara dengan bangga, seolah telah memahami suatu kebenaran besar. Tapi jangan khawatir. Kami tahu siapa kami. Saya bisa melihat kelicikanmu. Dia membungkuk, mencoba menatap mata saya. Saya tidak mengalihkan pandangan, menyampaikan semua penghinaan di mata saya. Saya melihat dengan jelas, bagaimana pupil matanya bergetar sejenak, tetapi dia terus berpura-pura tenang. "Baiklah, tawaran terakhir. Jika kau sekarang minta maaf dan mengatakan bahwa kau salah, jika kau menulis pengakuan tulus, saya akan berbicara baik-baik dengan atasan, mencoba membantumu mendapatkan keringanan. Jika kau ingin tinggal di kota ini lebih lama, bukankah itu jalan yang bijaksana? Pikirkan masa depanmu." Dia menyeringai, seolah-olah sedang berbaik hati. Kata-kata itu membuat semua perasaan dalam diri saya mendidih. Keringanan? Masa depan? Apa hak orang ini untuk memutuskan masa depan seseorang? Saya menggigit bibir, merasakan rasa darah. Tetapi yang lebih pahit adalah kemarahan yang mendidih di jiwa. Mengapa tidak menjawab? Masih bersikap sombong? Ya sudahlah, kalian yang seperti ini sulit dimengerti, menyembunyikan pisau di belakang punggung. Sekarang dia tanpa ragu beralih ke penghinaan langsung. Ketidaktahuan dan prasangkanya benar-benar tak terbatas.
Bicaralah terus. Setiap katamu akan menjadi sekop yang kau gunakan untuk menggali kuburanmu sendiri. Pikir saya dengan dingin. Keheningan saya bukanlah kepasrahan. Ini adalah pengumuman badai yang akan datang, peringatan yang paling menakutkan. Petugas Bram semakin marah karena kurangnya reaksi saya. Hei, saya sekarang memberimu belas kasihan untuk terakhir kalinya. Jika tidak memanfaatkan kesempatan ini, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana hidupmu di sini, mengerti? Suaranya semakin keras, bergema di koridor sel. Saya menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ingin lagi melihat wajah jelek ini, tidak ingin mendengar suara kotor ini. Pengabaian saya adalah penghinaan tertinggi baginya. Tidak dapat langsung melampiaskan amarahnya. Dia terus mengomel sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang akan dia sesali, menjanjikan penderitaan bagi saya. Diiringi suara langkah kaki yang kasar, dia pergi, dan sel kembali diselimuti keheningan yang menakutkan. Saya perlahan membuka mata. Sekarang badai akan dimulai, tetapi pusat badai ini adalah diri saya sendiri. Saat itu dari sel sebelah terdengar batuk lemah, lalu sebuah suara, menangkap orang malang lagi. Kali ini karena apa? Mengaduk-aduk tempat sampah? Pemilik suara itu adalah seorang wanita kulit hitam. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Saya bertanya pelan. Anda baik-baik saja? Dia terdiam, lalu terkekeh dan menjawab, baik-baik saja. Siapa yang akan baik-baik saja di tempat seperti ini? Kenapa kau di sini? Sepertinya baru pertama kali tertangkap. Saya ditahan karena memegang bendera Indonesia di taman. Bendera Indonesia? Apa itu sejenis bom? Di suaranya terdengar sedikit ironi. Bukan. Hanya bendera. Saya hanya memegangnya di sebuah acara peringatan. Pada saat itu, dari sel seberang terdengar suara seorang pemuda. Bendera Indonesia, saya pernah melihatnya di televisi. Itu adalah seorang pemuda Latin. Di suaranya tersirat semacam kekhawatiran. Wanita itu menghela napas lagi dan berkata, apalagi yang bisa dikatakan? Bagi orang seperti kita, semua yang kita lakukan menjadi kejahatan, karena warna kulit, karena kemiskinan. Dunia yang mengerikan, pemuda itu menambahkan dengan suara pelan. Nama saya Carlos. Saya hanya ingin menyeberang jalan. Katanya saya menyeberang di tempat yang salah, bahkan tidak diizinkan menelepon ibu saya. Tiba-tiba di hati saya muncul rasa simpati yang kuat. Tahu tidak? Nama saya Sarah, suara wanita itu menjadi berat. Saya punya 3 anak, mereka masih kecil. Setiap kali saya dibawa, saya paling takut pada mereka. Apakah mereka akan berpikir ibu adalah orang jahat? Apakah mereka akan diperlakukan sama ketika mereka dewasa? Carlos juga berbicara, ibu saya membesarkan kami bertiga sendirian. Dia bekerja di 2 tempat setiap hari. Takut kami belajar hal-hal buruk. Tetapi sekeras apapun kami berusaha, di mata mereka kami adalah masalah. Mendengarkan cerita mereka, saya teringat keluarga saya di tahun-tahun krisis. Saya berusia 19 tahun, kuliah di universitas. Kami pindah ke Amerika mencari peluang baru. Tahun-tahun pertama kami tinggal di apartemen kecil. Ayah bekerja sebagai pencuci piring, ibu di pabrik jahit. Saya bekerja sambil belajar, mencoba menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi sekeras apapun saya berusaha, selalu ada orang yang memandang kami rendah. Kau pandai berbahasa Inggris. Kau dari sini? Kalian orang Indonesia semua begitu keras? Kata-kata itu terdengar seperti tidak jahat, tetapi setiap kata menusuk hati, mengingatkan bahwa kami adalah orang asing. Tetapi kami tidak pernah menyerah. Ayah selalu berkata, Rani, kita di sini bukan untuk dihina. Kita harus membuktikan bahwa kita juga bisa bersinar di tanah ini. Ibu menceritakan kisah tentang tanah air kami di malam hari. Dia berkata, kemanapun kau pergi, jangan lupa siapa dirimu. Bendera bukan hanya selembar kain, itu adalah akar kami, kebanggaan kami. Karena masa lalu seperti itu, saya memilih menjadi polisi. Saya ingin melindungi orang-orang yang hidup jujur, tetapi menghadapi ketidakadilan.
Selama bertahun-tahun bekerja di kepolisian San Francisco, saya melihat terlalu banyak ketidakadilan. Yang paling mengesankan saya adalah kasus Ramon Fares. Dia adalah seorang pemuda yang dituduh mencuri di sebuah toko. Kamera menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi karena dia tidak pandai berbahasa Inggris, kasus itu dilimpahkan padanya. Lebih buruk lagi, penyelidik sengaja menyembunyikan bukti. Saya menghabiskan 3 bulan untuk penyelidikan rahasia. Ketika saya mengungkap kebenaran, seluruh departemen terkejut. Polisi itu dipecat, Ramon mendapatkan kebebasannya, tetapi saya membayarnya dengan isolasi. Saya disebut pengkhianat, seseorang menempelkan label informan di loker saya, tetapi saya tidak menyesal. Karena saya tahu, jika saya tidak membela, tidak ada yang akan membela Ramon. Seperti sekarang. Jika saya tidak membela Sarah, Carlos, dan semua orang yang diperlakukan tidak adil, siapa yang akan melakukannya? Sarah? Carlos? Kata saya pelan. Hari ini kita di sini bersama karena penderitaan. Tetapi ini tidak akan berakhir begitu saja. Suatu hari nanti kita akan membuat dunia ini tahu bahwa kita juga manusia dengan harga diri, asal-usul atau kemiskinan. Kita tidak seharusnya menjadi alasan untuk diskriminasi. Dalam suara Sarah muncul harapan. Kau benar-benar percaya itu? Saya menjawab dengan tegas. Saya percaya, karena perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, seseorang harus mendorongnya. Mungkin itu akan dimulai dari kita. Carlos menambahkan, jika hari itu tiba, saya ingin ibu saya bangga pada saya, agar dia tahu bahwa putranya bukan masalah, tetapi harapan. Pada saat itu, petugas Bram kembali ke sel saya. Di wajahnya masih tidak ada jejak rasa bersalah. Dia yakin bahwa dia hanya mengikuti aturan dan menjalankan tugasnya, melindungi ketertiban kota kecil ini. Dia menatap saya, seolah-olah saya adalah monyet di dalam kandang, dan berkata, "Hei, Wijaya, masih belum mengerti situasinya? Saya sudah memeriksa berkasmu, tidak ada yang istimewa, hanya seorang wanita Asia biasa." Oh, maaf, Indonesia. Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Menatapnya, saya teringat kata-kata ibu, keteguhan ayah kasus Ramon. Semangat saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika kau minta maaf dengan tulus, kau akan mendapatkan keringanan khusus. Tulis pengakuan bersalah, dan selesai. Jika kau ingin tinggal di kota ini, itu bagus kan? Nadanya terdengar berbelas kasih, tetapi menyembunyikan kesombongan yang menjijikkan. Dia mengabaikan identitas saya. Saya menatapnya dalam diam, dalam keheningan. Saya ada semua perjuangan 20 tahun terakhir, rasa sakit dan tekad tanpa kompromi. Keheningan saya sepertinya semakin memprovokasinya. Hei, saya beri kau kesempatan terakhir. Minta maaf sekarang dan katakan kau salah. Suaranya semakin keras. Beraninya kau begitu kurang ajar memegang bendera di Amerika? Kau pikir kau bisa melakukan apa saja? Apa yang kau lakukan? Keras kepala? Saya tidak suka tatapan seperti itu. Meskipun suaranya keras, saya merasakan ketidakpastian dan kecemasan kekuasaan dalam jiwanya. Teriakannya bergema di koridor. Tetapi saya bahkan tidak bergeming, menatap lurus ke matanya, dan menjawab dengan suara tenang namun tegas. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Polisi harus meninjau kembali, apakah tindakan dan keputusan Anda saat ini melindungi ketertiban umum atau mengikuti prasangka pribadi, dan tatapan ini. Ancaman ini adalah intimidasi yang jelas. Ingat baik-baik. Sekarang saya tidak hanya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya berbicara untuk ketiga anak Sarah. Saya berbicara untuk Ibu Carlos. Saya berbicara untuk orang tua saya. Saya berbicara untuk semua orang yang pernah diperlakukan tidak adil. Jawaban saya membuat petugas Bram terdiam sejenak, tetapi tak lama kemudian dia berteriak lebih keras lagi. Apa? Apa yang salah saya lakukan? Orang sepertimu. Saat itu dari koridor terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seseorang memanggil, "Petugas Bram. Petugas Bram." Segera ke ruangan kepala, suaranya sangat gelisah.
Bram melihat dengan curiga dan berteriak ke koridor. Ada apa? Saya sedang menginterogasi tersangka. Interogasi nanti, segera ke ruangan kepala, urusan negara. Bram, penuh ketidakpuasan, keluar. Tak lama kemudian, sel kembali sunyi. Akhirnya, apa yang seharusnya terjadi, terjadi. Perasaan ini merasuki seluruh tubuh saya. Tetapi kali ini saya siap, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua orang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki banyak orang terdengar di koridor. Langkah-langkah itu berhenti di depan sel saya. Saya perlahan mengangkat kepala. Di balik pintu besi berdiri Bram yang sama, si pemula, dan seorang pria parubaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan setelan rapi. Di wajahnya bercampur kebingungan dan ketidakpercayaan. Ini adalah kepala saat ini, James Carter, yang akan saya gantikan. Carter berkata dengan suara bergetar, "Petugas Bram. Petugas Bram. Anda yang menahan wanita ini?" Bram masih belum mengerti situasinya dan dengan bangga berkata, "Saya membuat keputusan yang tepat, Pak. Wanita ini di taman menggunakan simbol yang tidak sah, mencoba mengganggu ketertiban umum, tidak mematuhi perintah sah dari polisi. Dia ditemukan membawa banyak dokumen mencurigakan. Mempertimbangkan semua aspek, diperlukan penyelidikan, jadi kami menahannya. Sekarang saya sedang melakukan interogasi." Suaranya penuh dengan kepercayaan diri pada kebodohannya sendiri, tanpa sedikit pun keraguan. Kepala Carter menelan ludah, tidak percaya pada telinganya, menatap saya, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk bergema di seluruh koridor, "Petugas Bram. Dan Anda, dengarkan baik-baik. Orang yang telah Anda tahan dan hina secara ilegal sekarang adalah Kepala Polisi baru Forest Wind, yang secara resmi ditunjuk oleh administrasi pagi ini. Namanya Rani Wijaya. Ingat penyelidik yang mengungkap korupsi internal di San Francisco beberapa tahun yang lalu? Saya membaca tentang itu dan berpikir bahwa kota seperti Forest Wind membutuhkan orang yang berani dan mampu seperti itu, karena itu saya merekomendasikannya sebagai penerus langsung. Dan orang itu ada di depan Anda." Tatapannya berhenti pada saya sejenak, lalu dia berbalik ke Bram, yang sangat ketakutan. Rahang Bram ternganga. Si pemula hampir menangis. Wajah mereka memucat, seolah-olah mereka melihat hantu. Wijaya yang itu, selebriti itu, suaranya pecah, gemetar karena takut. Kepala Carter buru-buru memerintahkan untuk membuka pintu sel. Dengan sekali klik, kunci terbuka. Saya perlahan keluar dari sel, dalam diam, lalu mengulurkan tangan yang terborgol ke kepala Carter. Wajahnya seolah-olah akan menangis, dia mulai buru-buru melepas borgol. Wajahnya, yang dihadapkan pada kesalahan besar seperti itu, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Saya perlahan menggosok pergelangan tangan saya, yang terbebas dari logam dingin. Petugas Bram dan si pemula berdiri gemetar. Mereka menyembunyikan mata dan menundukkan kepala. Saya berkata dengan suara tenang, tetapi sekeras baja. Mengenai semua tindakan yang terjadi hari ini di tempat ini, segera tunjuk penyelidikan internal. Interogasi semua yang terlibat secara menyeluruh. Dan, Kepala Carter, segera laporkan situasi ini ke Balai Kota dan markas besar. Laporkan bahwa saya telah secara resmi memulai tugas saya. Mulai hari ini, yang bertanggung jawab atas keamanan Forest Wind adalah saya Rani Wijaya. Suara saya tidak bergetar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya tekad, dingin dan tajam seperti pisau. Tidak ada yang berani berkata apa-apa, koridor diselimuti keheningan yang menyesakkan. Kepala Carter mengangguk. Setelah Carter menerima perintah saya, dia menambahkan dengan pelan, "Kepala Wijaya, tolong jangan kecewakan Forest Wind kali ini." Di suaranya terdengar ketulusan. Pada saat itu, polisi muda yang memanggil Bram dengan malu-malu membawa tas saya, yang telah direbut dan isinya ditumpahkan di taman. Carter menyerahkan tas itu kepada saya dengan ekspresi rumit. Matanya berkilau karena rasa bersalah yang mendalam. "Kepala Wijaya, ini barang-barang yang disita." Saya benar-benar sangat malu. Saya diam-diam membuka tas. Di dalamnya ada buku-buku favorit. Saya dengan sudut yang terlipat,
catatan yang dikumpulkan dengan rapi sobek dan kotor. Lalu saya mengeluarkan sesuatu yang membuat hati saya kembali tertusuk rasa sakit yang tajam. Itu muncul dengan bekas lumpur yang jelek dan sobek. Bendera Indonesia saya mengangkatnya dengan tangan yang tenang namun gemetar. Ini bukan hanya selembar kain. Ini adalah esensi saya. Ini adalah nilai yang akan saya pertahankan dengan hidup saya. Saya melihat orang-orang yang telah membuat saya melalui semua ini. Di mata mereka tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan dan penyesalan. Tetapi di hati saya tidak ada kegembiraan, hanya tekad yang tenang dan dingin. Ini bukan awal dari balas dendam. Ini adalah awal dari keadilan. Apa yang terjadi, hari ini akan menjadi titik awal perubahan di kota ini, dan saya jamin perubahan ini akan berkelanjutan, nyata, dan bermakna. Mereka tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai, tetapi kali ini saya akan berdiri di sisi yang benar. Kali ini keadilan akan menang. Keesokan harinya, aula besar Balai Kota Forest Twin dipenuhi oleh para jurnalis. Cerita yang terjadi di taman kemarin dengan cepat menyebar, berkat video yang direkam oleh orang yang lewat. Wanita tak dikenal ditangkap karena unjuk rasa ilegal di taman, penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dan berita utama lainnya. Orang-orang heboh dengan dugaan dan tuduhan. Sebelum saya secara resmi mengungkapkan identitas saya, opini publik sepertinya terfokus pada tindakan tidak pantas saya, bukan pada reaksi polisi. Beberapa media bahkan merilis berita palsu bahwa saya terkait dengan beberapa kelompok politik. Saya naik ke podium, menarik napas dalam-dalam di depan banyak kamera, kilatan cahaya, dan mikrofon yang ditujukan pada saya. Tetapi saya tidak sedikit pun takut, karena dingin, kemarahan, dan tekad, lebih kuat dari baja, yang saya rasakan di sel tadi malam, menyelimuti saya. Selamat pagi. Saya Rani Wijaya, Kepala Polisi Baru Kota Forest Twin. Begitu saya memperkenalkan diri, aula menjadi sunyi. Wanita tak dikenal yang ditahan kemarin di taman, dalam semalam menjadi kepala polisi ini sungguh mengejutkan. Saya mulai membaca pernyataan yang telah disiapkan dengan suara tenang, lantang, dan tegas. Kemarin saya mengunjungi acara peringatan untuk menghormati Jenderal David di taman kota ini. Dan di sana saya ditahan secara tidak sah oleh petugas polisi yang hadir di lokasi, dengan alasan bahwa saya memegang bendera Indonesia, dan menghadapi tindakan serta kata-kata yang tidak pantas. Suara saya terus bergema tanpa ragu. Mereka memutuskan bahwa bendera yang saya pegang tidak pantas, simbol politik yang tidak sah, dan mencoba menghukum saya. Dokumen pribadi yang saya bawa disalahartikan sebagai materi berbahaya, sengaja dihancurkan. Saya tidak mendapatkan hak-hak dasar di dalam sel, dipaksa menanggung pernyataan bias dan pemeriksaan pribadi yang tidak perlu. Aula menjadi sunyi senyap, seolah disiram seember air. Para jurnalis mendengarkan cerita saya dengan saksama. Saya berhenti sejenak, meletakkan bendera yang terinjak-injak dan kusut kemarin di atas podium. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bendera yang saya pegang kemarin, seperti yang Anda lihat. Kondisinya tidak baik, tetapi saya ingin menyatakan dengan jelas di sini dan hari ini, kemarin saya memegang bendera ini secara sah. Itu bukan tindakan melawan hukum. Itu adalah laporan pertama saya tentang kondisi keamanan dan hak asasi manusia di kota ini, dan peristiwa ini dengan jelas menunjukkan masalah yang akan saya selesaikan di masa depan. Suara saya bergemuruh seperti baja. Ketika saya mengumumkan ini dengan suara yang kuat, di antara beberapa jurnalis terdengar sorakan dukungan. Melalui insiden ini, saya dengan jelas mengonfirmasi kemungkinan adanya bias dan diskriminasi di dalam kepolisian, serta penyalahgunaan wewenang. Ini mungkin bukan hanya masalah penyimpangan beberapa petugas, tetapi masalah budaya dan sistem organisasi. Kemudian saya mengusulkan beberapa prinsip sederhana namun penting untuk arah yang akan ditempuh kepolisian Forest Twin di masa depan. Dalam nada saya terdengar kemauan yang tak tergoyahkan. Pertama, kepolisian kita harus selalu ingat bahwa kita melayani setiap warga negara, terutama untuk meningkatkan pemahaman dan rasa hormat terhadap warga dengan latar belakang sosial yang berbeda. Kami akan segera menerapkan pelatihan khusus dan perbaikan sistem
akan mendengarkan suara setiap komunitas. Kedua, dari perekrutan personel hingga evaluasi internal akan disiapkan sistem untuk mengurangi pengaruh prasangka bawah sadar, untuk memastikan keadilan. Ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap penggunaan kekuasaan oleh polisi, kami akan memperkuat mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Setiap tahap pekerjaan akan transparan. Terakhir, mengenai insiden yang terjadi kemarin. Melalui penyelidikan internal yang sudah berjalan, kami akan mencari fakta dan tanggung jawab, akan mengambil tindakan tanpa memandang status. Saya berjanji akan mengungkapkan seluruh proses secara transparan kepada warga. Setelah konferensi pers, saya harus menghadapi banyak pertanyaan. Jurnalis pertama mengangkat tangan. Kepala Wijaya, Anda menganggap insiden ini masalah petugas individu atau masalah sistemik? Saya menatapnya dengan tatapan tegas. Ini jelas bukan masalah individu. Jika ini hanya prasangka pribadi satu atau dua petugas, rekan-rekan lain seharusnya menghentikan mereka atau memperbaikinya. Tetapi kemarin tidak ada yang berdiri dan meragukan tindakan mereka. Ini menunjukkan bahwa budaya perusahaan kita membutuhkan perubahan mendasar. Jurnalis lain bertanya, sebagai kepala baru keturunan Indonesia, tantangan apa yang Anda harapkan akan dihadapi dalam melakukan reformasi? Saya berpikir sejenak dan menjawab, status saya mungkin membuat seseorang meragukan motif saya. Tetapi karena saya telah mengalami apa yang terjadi kemarin, saya lebih memahami kesulitan yang dihadapi oleh kaum minoritas di kota ini. Saya tidak ingin membalas dendam pada siapapun. Saya ingin memastikan bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi. Pada siapapun, termasuk orang kulit putih, kulit hitam, Latin, dan Asia. Semua orang harus mendapatkan perlakuan dan rasa hormat yang sama. Tepuk tangan terdengar. Pertanyaan terakhir datang dari seorang reporter muda. Kepala Wijaya, Anda ingin mengatakan sesuatu kepada petugas yang menahan Anda kemarin. Saya menatap kamera, tahu bahwa mereka mungkin sedang menonton siaran langsung. Saya ingin mengatakan kepada petugas Bram dan rekan-rekannya, bahwa tindakan kalian kemarin tidak hanya menyakiti saya, tetapi juga merusak reputasi profesi. Tetapi saya juga ingin mengatakan, jika kalian ingin benar-benar berubah, ingin belajar, pintu kami masih terbuka untuk kalian. Keadilan bukanlah kekerasan. Keadilan adalah kesempatan bagi semua orang untuk hidup dengan aman dan bermartabat di kota ini. Di akhir konferensi pers, saya merasakan perubahan di udara. Ini bukan lagi wanita aneh yang kemarin disalahpahami. Yang berbicara adalah kepala polisi baru Forest Twin. Berbicara tentang masa depan kota. Dan ini baru permulaan. Setelah konferensi pers, saya langsung kembali ke kantor untuk memulai pekerjaan. Petugas Bram dan si pemula, yang menahan saya kemarin, telah diskors dan menunggu perintah. Penyelidikan internal yang serius sedang berlangsung. Meskipun wajah mereka penuh penyesalan dan kekhawatiran, saya tidak menunjukkan emosi pribadi apapun. Ini bukan balas dendam pribadi, ini adalah proses untuk memberantas kebusukan dan menggantinya dengan kebaikan. Dan proses ini akan berjalan tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Ketika saya masuk ke kantor, seluruh lobi langsung sunyi. Pandangan semua karyawan tertuju pada saya. Ada yang penasaran, ada yang cemas, dan ada yang menunjukkan permusuhan yang jelas. Saya merasakan ketegangan di udara. Polisi wanita di resepsionis dengan hati-hati berdiri dan membungkuk kepada saya. Selamat pagi, kepala. Suaranya sedikit bergetar, jelas dia belum yakin bagaimana harus memanggil saya. Saya mengangguk, terima kasih. Apakah kepala Carter ada di ruangannya? Ya. Beliau menunggu Anda di kantor. Dalam perjalanan ke kantor kepala, saya melewati ruang umum. Puluhan polisi duduk di meja mereka, tetapi semua melirik saya secara sembunyi-sembunyi. Ada yang pura-pura membaca dokumen, tetapi sesekali melirik. Ada yang berhenti bekerja dan menatap lurus ke arah saya. Di antara orang-orang itu, saya melihat beberapa wajah yang dikenal. Polisi yang melihat penahanan saya di taman kemarin, sekarang menundukkan mata, tidak berani bertemu pandang dengan saya. Saya juga memperhatikan beberapa detail di meja. Saya melihat foto keluarga.
Di foto itu ada seorang wanita berpenampilan Asia, mungkin istri seorang petugas. Saya berpikir, mungkin tidak semua orang seperti Bram, penuh prasangka. Mungkin beberapa hanya terpengaruh oleh lingkungan, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar memikirkan hal-hal ini. Saya tidak mempedulikan pandangan mereka, dan langsung masuk ke kantor. Mantan kepala Carter sudah menunggu saya. Dokumen serah terima jabatan telah tersusun rapi di atas meja, Kepala Wijaya. Di sini semua informasi yang perlu Anda ketahui, berkas pribadi, catatan kasus terakhir, laporan anggaran, dan sebagainya. Saya mengangguk, menerima dokumen. Terima kasih, Kepala Carter. Saya tahu ini tidak mudah bagi Anda. Dia menggelengkan kepala, wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan. Tidak, Kepala Wijaya. Jika saya lebih memperhatikan masalah bawahan, mungkin kejadian kemarin tidak akan terjadi. Saya harus bertanggung jawab atas ini. Saya melihat petugas tua yang akan pensiun itu. Saya melihat penyesalan yang tulus di matanya. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah memastikan hal serupa tidak terulang lagi. Selama 2,3 jam berikutnya, saya dengan teliti memeriksa semua dokumen. Di Departemen Kepolisian Forest Twin, ada 123 karyawan. Dalam 5 tahun terakhir, ada 17 keluhan tentang penyalahgunaan wewenang, tetapi hanya 2 yang diselesaikan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah laporan interaksi dengan masyarakat menunjukkan, tingkat kepercayaan pada polisi hanya 32%. Angka-angka ini dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa apa yang terjadi kemarin bukanlah kebetulan. Selama pemeriksaan dokumen, saya menemukan banyak detail yang mengkhawatirkan. Catatan keluhan menunjukkan bahwa petugas Bram telah menerima keluhan tentang penyalahgunaan wewenang sebanyak 4 kali dalam 3 tahun terakhir, tetapi setiap kali kasusnya ditutup karena kurangnya bukti atau penarikan keluhan oleh pelapor. Saya mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Satu keluhan berasal dari pemilik toko kecil yang menuduh Bram menghina saat memeriksa lisensi. Yang lain dari seorang pemuda Meksiko yang mengklaim bahwa Bram menggeledahnya tanpa alasan. Kasus-kasus ini membuat saya menyadari bahwa apa yang terjadi pada saya mungkin adalah hal yang normal bagi masyarakat ini. Hanya karena status istimewa saya. Hal ini menarik perhatian. Tetapi bagaimana dengan orang biasa? Mereka yang tidak punya hak, yang tidak diliput media? Siapa yang mendengar suara mereka? Pada pukul 13.00. Asisten saya mengetuk pintu. Kepala, seorang jurnalis dari koran lokal Forest Wind Daily meminta wawancara pribadi. Juga ada telepon dari balai kota. Mereka ingin menjadwalkan pertemuan. Saya mengangguk. Wawancara bisa dilakukan besok pagi. Pertemuan dengan wali kota lusa. Sekarang saya ingin bertemu dengan para kepala departemen pada pukul 15.01. Saya mengumpulkan semua komandan dan pimpinan untuk pertemuan pertama. Suasana di ruangan itu tegang. Dari 15 pimpinan, 14 adalah pria kulit putih, dan hanya 1 wanita. Saya berdiri di kepala meja, menatap wajah semua orang. Bapak-bapak, Ibu. Saya tahu apa yang terjadi kemarin mengejutkan semua orang. Dan saya juga tahu bahwa beberapa mungkin memiliki keraguan tentang penunjukan saya. Tetapi saya ingin mengatakan dengan jelas, saya di sini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk reformasi. Seorang petugas tua bernama Thompson terbatuk. Usianya sekitar 50 tahun, rambutnya beruban. Di matanya terbaca ketidakpuasan yang jelas. Kepala, kami menghormati pengalaman dan kemampuan Anda, tapi tolong mengerti, Bram adalah petugas yang baik, dia hanya, mungkin, saya memotongnya, petugas Thompson. Petugas yang baik tidak menangkap siapapun hanya karena kebangsaan atau bendera di tangannya. Petugas yang baik tidak menghina tahanan di dalam sel. Jika Anda menganggap itu pelaksanaan tugas yang normal, kita harus mendefinisikan kembali apa itu petugas yang baik. Keheningan di ruangan menjadi lebih berat. Petugas lain, Wilson, memberanikan diri untuk berbicara. Dia lebih muda, sekitar 35 tahun, di matanya terbaca ketulusan. Kepala, kami memahami posisi Anda. Tapi katakan, bagaimana Anda ingin kami berubah? Itu adalah pertanyaan yang saya tunggu. Saya mendekati papan tulis dan mulai menulis kata kunci.
Pertama, pelatihan. Setiap karyawan harus menjalani pelatihan ulang tentang kepekaan budaya dan anti prasangka. Ini bukan kuliah sekali jalan, tetapi proses yang berkelanjutan. Saya melihat beberapa orang saling pandang. Ada yang terlihat tidak senang. Kedua, prosedur. Kita akan menciptakan prosedur penahanan yang lebih ketat dan mekanisme verifikasi. Setiap kali melakukan penahanan, setiap kali menggunakan kekuatan, harus ada laporan rinci dan dasar hukum. Petugas Thompson mengerutkan kening. Kepala, bukankah ini akan melemahkan pekerjaan kita? Penjahat tidak akan menunggu kita mengisi formulir. Saya berbalik ke arahnya. Petugas Thompson, apakah Anda menganggap penangkapan saya oleh Bram kemarin adalah penegakan hukum yang efektif? Seorang wanita tak bersenjata, dituduh hanya karena sebuah bendera. Apakah itu melindungi keamanan warga? Ya atau tidak? Dia membuka mulut untuk membantah, tetapi terdiam. Ketiga, akuntabilitas. Setiap karyawan yang melanggar prosedur atau menunjukkan prasangka akan menghadapi konsekuensi serius, terlepas dari masa kerja atau pangkat. Saya merasakan ketegangan yang meningkat. Seorang petugas muda mengangkat tangan. Kepala, saya ingin bertanya pertanyaan praktis. Jika kita menghadapi kendala bahasa, bagaimana kita harus bertindak? Itu pertanyaan yang bagus. Kita akan menciptakan sistem pendukung, akan melibatkan penerjemah. Petugas lain bertanya, Kepala, kapan hasil untuk Bram akan diketahui? Penyelidikan internal sedang berjalan. Hasilnya akan diumumkan secara transparan. Saya jamin semuanya akan sesuai hukum. Satu-satunya pimpinan wanita, Kapten Maria Sanchez, angkat bicara. Kepala, saya ingin menyatakan dukungan atas nama semua karyawan wanita. Kami berharap reformasi ini akan membuat manajemen lebih adil. Saya menatapnya dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Kapten Sanchez. Reformasi membutuhkan dukungan semua orang. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Saya menjelaskan rincian rencana reformasi. Pertemuan rutin dengan warga, transparansi, program rekrutmen baru. Ada yang menunjukkan minat, ada yang tetap diam. Tapi setidaknya, semua mendengarkan dengan saksama. Di akhir pertemuan, petugas Wilson menawarkan diri untuk tinggal. Kepala, saya ingin berbicara secara pribadi. Saya mengangguk, mempersilakan yang lain pergi. Ketika kami berdua saja, Wilson berkata, Kepala, saya harus mengakui bahwa saya sangat malu atas kejadian kemarin. Saya ada di dekat situ dan melihat semuanya. Saya tahu Bram salah, tetapi saya tidak punya keberanian untuk menghentikannya. Saya menatap mata pemuda ini dan melihat penyesalan yang tulus. Petugas Wilson. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda lakukan lain kali dalam situasi serupa? Dia berkata dengan tegas, saya akan ikut campur. Saya akan melakukan hal yang benar. Bagus. Saya membutuhkan petugas seperti Anda untuk membantu saya memajukan reformasi. Setelah pertemuan, saya tinggal sendirian di kantor, membereskan berkas. Malam tiba. Saya mendekati jendela, memandangi Forest Wind di malam hari. Kota itu tampak tenang. Tetapi saya tahu di bawah permukaannya tersembunyi banyak ketidakadilan. Saya teringat Sarah dan Carlos di dalam sel. Di mana mereka sekarang? Saya mengambil telepon dan menelepon petugas piket. Saya Kepala Wijaya. Periksa situasi tahanan semalam. Saya ingin tahu hasil kasus mereka. Petugas piket tampak gugup. Ya, Kepala, saya periksa sekarang. 10 menit kemudian dia menelepon kembali. Kepala, Sarah Williams telah dibebaskan, kasus dihentikan karena kurangnya bukti. Pemuda itu, Carlos Rodriguez, juga dibebaskan, hanya diberi peringatan lisan. Saya menghela napas lega. Setidaknya mereka tidak menderita lebih parah karena kejadian kemarin. Tetapi saya tahu jika bukan karena status saya, hasilnya bisa berbeda. Ini membuat saya semakin bertekad. Saya membuka komputer dan mulai mengetik draft resmi pertama dari rencana reformasi. Ini akan menjadi pertempuran panjang. Tetapi saya siap.
Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Sarah, Carlos, dan semua orang yang mencari keadilan. Beberapa minggu kemudian, hasil penyelidikan internal keluar. Bukti yang tak terbantahkan mengungkap sifat buruk mereka. Petugas Bram menyalahgunakan wewenang, menunjukkan diskriminasi rasial, mencoba menghancurkan bukti. Semua pelanggaran terkonfirmasi. Pada akhirnya, dia dipecat dari kepolisian Forest Twin. Dipecat, tidak akan bisa lagi mengenakan seragam. Pada saat yang sama, si pemula Tom, yang menghina saya, juga tidak luput dari hukuman. Kasus telah diajukan terhadap mereka. Ketika saya membacakan perintah, ruangan itu sunyi. Bram pucat. Tangannya gemetar. Dia mencoba membela diri. Kepala. Saya hanya menjalankan tugas. Saya menatapnya dengan dingin. Menjalankan tugas. Tugas apa? Menginjak-injak bendera sebuah negara di dalam sel, apakah itu tugas? Menghina warga, apakah itu tugas? Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Kamera, saksi semua melawannya. Si pemula Tom menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Kepala. Saya tahu saya salah. Saya hanya mengikuti Bram. Saya memotongnya. Kau pikir karena saya sendirian, kau bisa menghina saya? Kau pikir saya tidak punya hak? Dia menggelengkan kepala. Tidak. Saya benar-benar mengerti saya salah. Saya melihat pemuda itu dengan sedikit simpati, tetapi simpati tidak menggantikan keadilan. Kesalahan telah dibuat, konsekuensi harus diterima. Saya harap pengalaman ini akan membuatmu mengerti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Setelah pengumuman hukuman, saya melihat yang lain. Bapak-bapak, Ibu, hukuman hari ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk standar. Mulai hari ini, di kepolisian Forest Twin ada standar baru. Diskriminasi dan penyalahgunaan tidak akan ditoleransi. Setelah pertemuan, banyak yang pergi dalam diam, tetapi beberapa tinggal untuk berbicara. Wilson mendekati saya. Kepala, saya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Meskipun saya tidak berpartisipasi, saya tidak menghentikannya, saya malu. Saya mengangguk. Wilson, kesadaran adalah langkah pertama. Bantu saya membangun departemen yang lebih baik. Maria juga mendekat. Kepala, para wanita di departemen mendukung Anda. Kami juga sering menghadapi ketidakadilan. Saya menjabat tangannya. Terima kasih. Maria, kita harus bersatu. Beberapa hari kemudian, berita hukuman menyebar ke seluruh Forest Twin. Reaksinya beragam. Ada yang mendukung ketegasan, ada yang menganggapnya terlalu keras. Saya menerima banyak surat. Satu surat dari istri Bram. Kepala Wijaya. Saya tahu suami saya salah. Tetapi dia bukan orang jahat. Mohon beri dia kesempatan. Saya melihat surat itu dengan perasaan campur aduk. Saya memahami tragedi keluarga. Tetapi keadilan terkadang menyakitkan. Saya menjawab singkat. Nyonya yang terhormat, saya memahami rasa sakit Anda. Tetapi pahamilah, tindakan suami Anda tidak hanya merugikan saya, tetapi juga kehormatan polisi. Cinta sejati adalah membantu menjadi lebih baik. Saya harap pengalaman ini akan membuatnya merenung. Setelah itu, di departemen dan di kota tercipta keheningan, tetapi tak lama kemudian terdengar suara-suara dukungan. Ini adalah tanda datangnya keadilan baru, tetapi saya tahu bahwa ujian baru saja dimulai. Setelah saya menjabat, banyak hal mulai berubah. Hukuman keras terhadap Bram mengirimkan sinyal kuat ke seluruh organisasi. Prinsip keadilan mulai ditegakkan. Tentu saja, semuanya tidak berubah dalam semalam. Tetapi cara orang memperlakukan satu sama lain mulai berubah. Polisi menjadi lebih berhati-hati, warga mulai percaya. 3 bulan kemudian, saya meluncurkan proyek penting dialog rutin dengan masyarakat. Pada Sabtu pertama setiap bulan, kami mengadakan pertemuan di pusat-pusat komunitas. Pada pertemuan pertama di pusat komunitas Latin, aula penuh, saya melihat Carlos. Melihatnya, saya merasa hangat. Carlos, bagaimana kabarmu? Dia mengangguk malu-malu. Terima kasih. Kepala,
Sejak Anda datang, polisi menjadi lebih baik kepada kami. Maria, ibunya, juga berdiri. Kepala Wijaya, sebagai ibu tunggal, saya dulu takut pada anak-anak. Sekarang saya tahu jika ada masalah, kami bisa mempercayai polisi. Saya mendengar banyak hal seperti itu. Pada pertemuan di komunitas Afrika Amerika, saya bertemu Sarah. Dia sekarang punya pekerjaan tetap. Kepala Wijaya, Anda tahu, sejak Anda di sini, polisi tidak lagi mengaduk-aduk sampah kami. Akhirnya kami bisa hidup dengan layak. Pada pertemuan dengan diaspora Asia, seorang pria tua menjabat tangan saya dengan air mata. Kepala Wijaya, terima kasih telah membela martabat kami. Ketika Anda mengangkat bendera, saya teringat bagaimana saya berjuang untuknya saat muda. Tetapi ada juga rintangan. Beberapa polisi menggerutu bahwa mereka dibatasi, beberapa warga mengeluh bahwa polisi menjadi terlalu lunak. Pada satu pertemuan, Thompson bertanya, "Kepala, kursus etika ini memakan terlalu banyak waktu. Saya khawatir ini akan mempengaruhi efisiensi." Saya menunjukkan statistik di layar. Petugas Thompson, lihat angka-angka ini. Keluhan tentang penyalahgunaan wewenang turun 65%. Kepercayaan naik menjadi 78%. Dan, yang lebih penting, kasus bantuan sukarela dari warga naik 40%. Bukankah ini efisiensi? Petugas Wilson mengangguk. Benar. Saat patroli, saya merasakan bagaimana sikap orang berubah. Dulu kami dihindari, sekarang mereka menyapa. Kemudian kami menghadapi ujian besar pertama. Perampokan toko. Tersangka seorang remaja kulit hitam. Dulu polisi akan melakukan penggerebekan besar-besaran. Kali ini kami menghubungi para pemimpin daerah, menjelaskan situasinya. Mereka membantu kami menemukan pemuda itu tanpa konflik. Pemilik toko datang berterima kasih secara pribadi. Saya ingin mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu saya kehilangan kepercayaan pada polisi. Tapi sekarang saya tahu bahwa Anda bisa dipercaya. Setahun kemudian, Forest Wind menerima penghargaan sebagai kota dengan hubungan polisi masyarakat terbaik. Model kami mulai dipelajari oleh kota-kota lain. Tetapi bagi saya, kesuksesan utama bukanlah penghargaan. Melainkan, ketika saya berjalan di jalan, saya melihat bagaimana orang hidup dalam harmoni, bagaimana polisi dan warga saling menghormati. Saya harus menghadapi penghinaan karena status saya, tetapi berkat itu saya bisa membawa perubahan. Cerita saya memberikan keberanian bagi banyak orang. Bendera saya tidak lagi menjadi alasan penangkapan, nama saya menjadi simbol keberanian dan keadilan. Hari ini, saya masih berdiri di dekat jendela kantor, memandangi Forest Wind. Masalah masih banyak. Tetapi saya tidak putus asa, karena saya percaya bahwa gelombang perubahan yang dimulai dari bendera kecil, suatu hari akan menyebar lebih luas. Dan saya akan menjalankan tugas saya agar setiap penduduk kota ini bisa bangga pada diri mereka sendiri. Semuanya dimulai dari kita. Ketika kita bersuara, ketika kita bertindak, dunia berubah. Seperti di Forest Wind, benih-benih keadilan akan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Itulah mimpiku. Rani Wijaya. Dan itulah janjiku. Kisah Rani Wijaya adalah pengingat bahwa keadilan bukanlah hadiah, melainkan perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari satu suara, satu tindakan, satu keberanian untuk berdiri teguh saat dunia mencoba meruntuhkanmu. Di Forest Wind, sebuah bendera yang pernah dicampakkan kini menjadi simbol harapan, dan seorang wanita yang pernah diborgol kini menjadi penegak perubahan, membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, secercah cahaya kebenaran bisa menyala dan menerangi jalan bagi semua.